Selamat malam sahabat Super Indonesia, dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan untuk saya Hilbram Dunar kembali hadir di hadapan Anda. Sama-sama di Mario Teguh Golden Ways, di mana bersama program ini kita harapkan semua menjadi pribadi yang lebih baik. Satu hal yang menarik yang akan kami hadirkan kepada Anda, perbincangan di malam hari ini adalah sesuatu yang mungkin membuat Anda berpikir akan hal-hal yang selama ini tidak terfikirkan. Kita akan berbincang-bincang mengenai menantu dan mertua. Untuk Anda yang sudah punya mertua, pastikan tetap bersama kami di program ini. Untuk Anda yang masih ingin segera memiliki mertua alias belum punya jodoh, pastikan juga Anda bersama-sama di program ini. Seperti apa? Langsung saja kita panggil Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam kedamaian dan kesehatan. So, kita bahas sesuatu yang penting sekali. Awal dari kehidupan laki-laki yang sesungguhnya dan awal dari lahirnya seorang wanita, yaitu menjadi istri, yang menjadi ibu. Oke? Karena ini yang agak lucu, yang jarang kita pikirkan. Bersama lahirnya seorang bayi, Tuhan menciptakan seorang ibu. Karena sebelumnya dia hanya seorang gadis. Dan ciptaan itu yang namanya ibu ada di dalam keluarga. Dalam keluarga ini repotnya tidak selalu disetujui oleh calon mertua. Gitu? Jadi yang namanya anak-anak muda yang harus berbaik hati supaya mendapatkan approval, atau yang merasa sangat galau karena mertuanya mempunyai tuntutan-tuntutan yang lain. Kita bahas menantu dan mertua, mudah-mudahan kita disetujui atau tidak, cocok atau tidak, kita menjadi keluarga yang hebat, yang baik sekali sampai ketidaksetujuan apapun dari siapapun dikalahkan oleh kebaikan dalam keluarga kita. Gitu. Kalau begitu pertanyaan pertama dari saya rasa setiap laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan pasti sangat deg-degan ketika harus berhadapan dengan calon mertuanya. Kalau disetujui, alhamdulillah, tapi kalau tidak rasanya pasti sudah seperti mau hilang dari dunia ini. Itu bagaimana sih Pak caranya agar bisa menjadi pribadi yang mudah disetujui? Menjadi pribadi yang mudah disetujui itu kelihatan masa depannya pada penampilannya hari ini. Ya, banyak orang yang masa depannya suram karena yang dilihat hari ini tidak menampilkan kemungkinan baik. Contohnya saja, anak muda yang tegak berdirinya, yang mengangguknya pelan, begitu. Oh, bukan main, gitu. Kalau ada sesuatu yang baru dia bilang gini, Ini lebih menjanjikan daripada yang bongkok, yang jempolnya melintir, begitu. Yang mengangguknya cepat, iya Pak, iya. Iya dong? Siapapun calon mertua Anda pasti khawatir. Iya. Itu sebabnya latihan mengerek bendera itu perlu karena jalannya gagah. Semua itu dilihat dari Anda. Jadi jangan katakan bahwa penampilan itu menipu. Kenapa Anda dikalahkan oleh orang yang hanya tampil pandai, padahal Anda pandai. Jadi jadikan diri Anda sebagai penduga kecemerlangan masa depan. Lihat tuh, anak muda yang tampilannya, pilihan kata-katanya, kecemerlangan wajahnya, mengindikasikan keberhasilan masa depan, dipercaya banyak orang. Jadi, tidak mungkin ada orang bisa berhasil menggunakan wajah yang seperti kebanyakan tidur. Itu. Dan saya percaya di hari Minggu ini pasti ada yang baru bangun tidurnya dari tadi malam. Kebanyakan banget tidurnya. Tapi semua di sini segar-segar dan saya akan beri kesempatan untuk bertanya langsung supaya makin segar kepada Pak Mario. Silahkan siapa? Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Saskia dari Sorong, Papua Barat. Dari Papua Barat. Yang ingin saya tanyakan pada Bapak adalah bagaimana trik simpel untuk menarik hati mertua, calon mertua, yang saya tidak bilang galak tapi tegas. Oh, Terima super kasih. sekali. Yuk.
Ini bukan hanya mertua ya, tapi memang orang kalau berhasil disetujui mertua bisa disetujui siapapun. Nah, jadi ini teknik-teknik sederhana. Langsung digunakan ya. 1. Nyatet semua, Pak. Langsung ya. Boneka. Boneka. Yang Anda lebih sukai gitu, yang matanya kecil, sipit, atau yang besar. Ayo. Matanya yang mana yang disukai? Besar, berarti besar. Kalau mau disukai orang, kalau ketemu dia besarkan mata. Serius itu. Coba kalau ketemu orang langsung gini. Kenapa? Aku buat kamu ngantuk ya? Gitu. Tapi kalau ketemu orang, hei apa kabar? Betul. Dilebarkan. Betul. Kenapa? Kenapa dilebarkan? Karena mata itu, nih ada pupil, tempat masuk, lubang tempat masuknya sinar. Orang kalau tertarik kepada sesuatu itu dilebarkan. Jadi lebih hitam toh matanya. Sehingga kelihatannya lebih tertarik. Itu sebabnya wanita menggunakan celak yang hitam itu. Kalau kurang menarik lebih hitam lagi. Tuh, satu lagi senyum. Biasakan senyumnya itu senyum happy, yaitu ke atas. Kalau tidak diingatkan banyak orang senyumnya itu ke bawah. Ada toh? Ini bagus gak? Bagus. Si, happy, mata. Kemudian suara. Suara yang tinggi mengindikasikan ketertarikan. Jadi kalau ketemu calon mertua, apa kabar? Senyum, matanya lebar begitu. Tangan terbuka. Tangan terbuka tidak ada yang disembunyikan. Semua orang yang mau hutang tangannya begini. So, kalau mau ketemu calon mertua, sudah tahu caranya gimana? Mata lebar senyum, apa kabar? Terus mertuanya bilang, golden ways. Oke. Cukup jelas ya kalau gitu ya kepada Anda ya. Baik, kalau begitu pastikan Anda tidak kemana-mana, siapkan mata Anda untuk terus terbuka, senyum ke atas dan tangan terbuka. Karena kita akan sama-sama sampai nanti hanya di Mario Teguh Golden Ways. Pertama kali fokusnya adalah cintai dia seperti Anda mencintai ibunda. Karena orang yang menikah itu menikah dengan keseluruhan keluarganya.